Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Rabu, 12 Agustus 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yehezkiel, bab 9, ayat 1-7, dilanjutkan bab 10, ayat 18-22. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Dan kepada lain-lain aku mendengar dia berfirman, "Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku." Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh." Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bulan Kitab Suci Nasional, Gereja mengajak umat Katolik untuk membaca dan mengenal kehendak Allah yang tertulis dalam bahasa manusia. Banyak sekali umat Katolik kurang berminat membaca kitab suci karena kata-katanya sulit dimengerti. Demikian juga dengan maknanya. Membaca kitab suci seumpama makan ikan. Ketika makan ikan, kita harus menyisihkan tulang-tulangnya dan hanya memakan dagingnya. Demikian juga pada saat membaca kitab suci, orang terlebih dahulu menyantap bagian yang enak, yang gampang dimengerti, dan menyisihkan bagian yang sangat sulit. Artinya, membiarkan tugas Roh Kudus mengunyah bagi kita bagian yang tidak kita mengerti. Sabda Allah menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang sejatinya menjadi pedoman hidup Kristiani. Oleh sebab itu, pada Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk membuka diri kepada Roh Allah, supaya bekerja dalam diri kita. Sudah menjadi umum saat ini, satu kesalahan kecil bisa menjadi begitu heboh karena diunggah ke media sosial. Narasi media sosial bisa saja membuat orang menjadi marah dan menghakimi orang lain tanpa tahu persis apa yang terjadi. Penghakiman massal saat ini semakin marak terjadi, paling tidak ada di dalam media sosial. Hari ini, Yesus mengingatkan kita pentingnya untuk berdialog dari hati ke hati. Menegur di bawah 4 mata berarti terjadi perjumpaan yang membangun. Keterlibatan personal menjadi ciri murid Yesus untuk memberi masukan yang baik. Terlebih lagi apabila teguran di bawah 4 mata itu disertai dengan doa terlebih dahulu. Di bawah 4 mata berarti satu berbicara, satu mendengarkan. Terjadi dialog yang bergantian, tidak saling ngotot, tapi saling mendengarkan.
Tidak jarang orang bersembunyi dari pertemuan dua pribadi, lebih nyaman mengkritik pihak lain di media sosial. Orang menjadi tidak fokus ke pribadi, memberi masukan ke pihak lain secara personal, jauh memiliki daya ubah daripada sekedar mengkritik di media sosial. Yesus mengajak kita untuk selalu berani membuka hati, berdialog, dan menemukan kebaikan bersama. Ya Allah, Engkau berbicara dengan bahasa manusia supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, dan biarlah sabda-Mu menjadi pedoman hidup kami menuju keselamatan abadi. Amin.